Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di mata kuliah hidrologi. Kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita gitu ya. Setelah kemarin kita membahas ini akan membahas mengenai parameter hidrologi. Nah, untuk parameter hidrologi sendiri itu berkaitan yang mempelajari mengenai kondisi cuaca dan iklim. Nah, sebelum ke apa saja data meteorologi, teman-teman pasti sudah tahu ya. Kita flashback kembali perbedaan antara cuaca dan iklim. Ya, kalau untuk dari faktor jangka waktu, untuk cuaca itu sangat singkat, sedangkan iklim itu panjang gitu ya. Sedangkan perubahan cuaca itu dia lebih cepat, lebih dinamis gitu. Sedangkan iklim cenderung statis. Untuk luasan wilayah, cuacanya dia itu sempit kalau iklim ada dalam suatu wilayah yang luas gitu ya. Nah, misalnya daerah kota A dan kota B bisa saja dalam waktu yang bersamaan itu cuacanya berbeda dengan iklim gitu ya. Kalau iklim bisa jadi iklim dalam satu luasan wilayah yang besar, misalnya dalam satu Indonesia itu sama gitu. Nah, sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi untuk iklim itu dipengaruhi geografi dan topografi, sedangkan untuk cuaca itu kondisi yang saat ini gitu, seperti suhu, kelembapan udara, seperti itu ya. Jadi cuaca ini kalau kita bisa menyebut panas, cerah, berawan, hujan, dingin, seperti itu ya cuacanya ya. Sedangkan kalau iklim, iklim kita tahu iklim tropis, iklim kering, kemudian iklim kutub. Nah, seperti itu perbedaannya. Nah, untuk, analisa hidrologi ini nanti kita akan menggunakan apa saja? Nah, kita menggunakan data meteorologi gitu, di antaranya seperti suhu udara, suhu tanah, kelembapan udara, ini juga kelembapan relatif ya, kecepatan angin, tekanan udaranya, penyinaran matahari, penguapan. Penguapan ini ada 2 yang kemarin kita bahas, ada penguapan dari permukaan badan air, permukaan bebas gitu ya, tidak ada tanaman yang disebut evaporasi, atau satu lagi yang penguapan dia ada tanamannya namanya evapotranspirasi. Kemudian, yang akan kita bahas lebih lanjut lagi adalah tentang presipitasi atau hujan. Nah, data-data ini dari mana gitu, data-data ini bisa diperoleh di stasiun meteorologi gitu ya. Bisa jadi juga di dinas-dinas terkait dengan, sumber daya air misalnya ya, dinas sumber daya air atau, yang UPT-UPT-nya itu bisa jadi juga punya datanya. Kemudian yang pertama kita membahas mengenai temperatur udara. Nah, temperatur udara ini memiliki beberapa variabel gitu ya. Ada hujan, evaporasi, dan transpirasi atau kalau digabung evapotranspirasi. Ini diukur dengan alat pengukurnya sangkar meteorologi. Didapatkannya adalah temperatur rata-rata harian. Nah, ini kalau teman-teman tahu alatnya yang di apa namanya, pojok kanan bawah itu ya. Nah, kalau misalnya, kita mencari gitu ya, rata-rata temperatur rata-rata harian, T-average itu, TAV itu bisa memakai 2 rumus ini gitu ya. Jadi, bisa kita mengukur temperatur jam jam pertama, kedua, ketiga, sampai 24 jam itu lalu dibagi 24. Kemudian bisa juga maksimal dan minimalnya dibagi 2 ini tergantung nanti mana yang akan digunakan. Nah ini, yang disangkar warna ini ya, warna biru itu di sebelah kanan, kalau teman-teman pernah tahu alatnya. Kemudian berkaitan dengan temperatur tanah. Temperatur tanah, alat pengukurnya termometer tanah, kemudian kedalamannya biasanya kita mengukur di kedalaman 1 cm, 3, 5, dan 10 cm. Untuk pencatatannya dalam 1 hari biasanya 3 kali, jam 7, 12, dan jam 5 ini sebenarnya nanti disesuaikan
disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Kemudian untuk data yang kita peroleh adalah data temperatur tanah rata harian atau bulanan atau dan juga data maksimum, temperatur tanah maksimum dan juga minimum. Nah, kemudian kelembapan atau kelembapan relatif ya. Jadi, dengan adanya udara yang menyerap air gitu kan, ini berpengaruh terhadap kelembapan gitu kan. Nah, kelembapannya ini dipengaruhi lagi dengan temperatur atau suhu di sekitarnya. Nah, rumus ini pasti sudah familiar ya, kelembapan relatif, teman-teman. Nah, ini bisa diukur dengan psikometer gitu. Jadi, eee, ada namanya sepasang termometer gula basah dan termometer gula kering gitu ya. Kemudian ini sketsanya. Ini misalnya kita, contoh soal aja ya singkat, mengenai bagaimana mencari tekanan uap air jenuh, kelembapan relatif, dan tekanan uap air aktual gitu ya. Ini saya lewati dulu berkaitan ini, nanti kita, akan bahasnya di khusus yang perhitungan. Kemudian, faktor meteorologi lainnya adalah berkaitan dengan angin. Angin ini, yaitu udara yang bergerak dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Alat ukurnya ada sendiri namanya anemometer gitu ya. Kemudian ada juga arah angin. Nah, saat ini satuan satuan kecepatan anginnya ya. Kemudian, ini pengukuran kecepatan angin dilakukan setiap hari. Ini tergantung juga nanti teman-teman butuhnya datanya berapa lama gitu ya, dan juga pengukurannya seperti apa, misalnya butuh anginnya di siang hari aja atau sore atau, pagi gitu, jadi disesuaikan kebutuhan. Tekanan udara ini mempengaruhi angin dan penguapan. Jadi di sini alat pengukur sinar mataharinya namanya sunshine recorder, bentuknya seperti ini kalau teman-teman pernah mengetahui di lapangan gitu ya, dari ini memakai kertas ya, ada kertas pencatatnya, jadi kayak di kertasnya itu, kayak kena bolongan korek gitu loh, lubangan korek korek api, jadi nanti berapa berapa lama penyinarannya itu bisa diketahui. Nah, untuk radiasi matahari, ini ada alatnya juga, solar radiation recorder itu, bisa menggunakan yang, apa namanya, manual dan juga yang dia sudah ter-record di ini ya, kalau sekarang di komputer gitu ya, real time itu juga ada. Ini datanya diperoleh harian dan mingguan, kemudian dipengaruhi luas, jadi, nanti antara mungkin radiasi matahari yang dia, di daerah yang agak, apa ya, tidak terlalu banyak gitu ya, dengan yang banyak kan akan berbeda gitu. Misalnya saja radiasi matahari yang mendekat dengan gedung-gedung atau atap, nanti alatnya kan akan berpengaruh ke pencatatan juga, beda dengan radiasi matahari yang di lapangan terbuka. Nah nah, kita sampai ini yang akan kita bahas lebih banyak gitu ya, mengenai, parameter hujan gitu ya. Nah, hujan ini, eee, kita bisa mendapatkan beberapa data. Hanya tinggi dan curah hujan, jelas ya. Ini yang langsung bisa kita dapat gitu ya, diukur, itu namanya tingginya berapa gitu kan, biasanya kita menyebut milimeter, kayak gitu ya. Nah, kemudian durasinya, durasi hujannya ini terjadi berapa lama, seperti itu kan, ada durasinya. Kemudian ada intensitas, intensitas hujan, ini kan, eee, persatuan waktu ya. Jadi, ada luasan curah hujannya itu,
tinggi curah hujannya per satuan waktu. Kemudian frekuensi hujan. Kemudian kita juga mengenal namanya hujan efektif. Jadi hujan efektif ini adalah besaran curah hujan yang dia itu dimanfaatkan oleh tanaman gitu ya. Jadi yang benar-benar termanfaatkan gitu ya. Nah, kalau intensitas hujan itu kan perbandingan antara, curah hujan dengan durasi hujan. Jadi beda nanti antara hujan efektif dan intensitas hujan. Kemudian alat pengukurnya ada manual dan otomatis. Kalau manual dia berbentuknya seperti corong gitu ya. Dilakukan pengukurannya itu sehari sekali. Jadi misalnya tiap pagi terus, tiap sore terus, seperti itu. Kemudian ini bentuknya yang manual, ada otomatis. Ini otomatis kita bisa ngambil mingguan, misalnya mingguan atau apa, karena dia record-nya otomatis gitu ya, ada kertasnya. Jadi kayak pencatat gempa gitu ya istilahnya. Nah, ini tipe-tipenya, tipe jenis alat ukur hujannya, ada wetting bucket tipe, ada float tipe automatic rain gauge, ada tipping bucket tipe rain gauge. Jadi, ini yang di bawah ada contohnya yang wetting bucket sama yang mekanik, bedanya di situ. Kemudian ini yang jenis sipon gitu ya, alat ukurnya. Jadi kalau yang di jenis sipon ini hujan masuk ke dalam corong, kemudian diteruskan ke dalam penampung. Nah, dengan adanya air yang masuk, maka air yang di penampung naik dan pelampung ikut naik, nanti pena pencatatnya juga, ikut naik gitu ya. Kemudian jika tinggi air mencapai bengkokan sipon dan air hujan masih tetap masuk corong, nanti air di bak penampungan itu akan keluar melalui sipon dan muka airnya akan turun. Jadi, pena pencatatnya kan juga akan turun hingga bak penampungnya kosong gitu ya. Nah, ini alat ukurnya. Nah, ini contoh grafik pencatatan, hujan ya, pencatatan curah hujan. Kemudian ini adalah syarat kalau kita akan memasang alat pengukur curah hujan. Pastikan bebas dari pengaruh angin, karena ada ketinggian-ketinggian tertentu ya, dan di sini bebas halangan, misalnya ada, pohon atau bangunan gitu ya, kemudian, dipasangnya pada tanah datar, dilindungi, bisa saja dicuri atau kena, eee, kotoran dari kanan kiri gitu ya, misalnya kemasukan apa, dedaunan atau apa gitu ya. Kemudian dekat dengan pengamat agar bisa dicek dan syarat-syarat teknis lainnya. Kemudian, eee, ini data tinggi hujan di dunia gitu, kalau di ekuator sekitar 1.500 hingga 3.000 milimeter per tahun, di garis lintang 30 derajat hingga 40 derajat ada 400 hingga 800 milimeter per tahun, dan garis lintang lebih dari 70 derajat kurang dari 200 milimeter per tahun. Ini contohnya, kalau di Indonesia itu kan yang besar di Bogor, di Malang juga ya, yang pegunungan-pegunungan gitu ya. Kemudian terkait dengan bagaimana menyajikan data hujan itu bisa disajikan sesuai dengan kebutuhan. Ada yang dibentuk tabel, diagram, dan juga grafik. Jadi kalau misalnya tabel seperti ini, tanggal ini ya, ditulis tanggalnya dan juga besarannya. Misalnya tanggal 1 Maret 30 milimeter, tanggal 2 Maret 48 milimeter gitu ya. Ini kan untuk yang harian. Kalau tabel bulanan ya Januari berapa, Februari berapa, seperti itu. Ini nanti tergantung kita mau cari datanya apa gitu ya. Kebanyakan yang dipakai adalah maksimum harian atau maksimum tahunan gitu ya. Dalam 1 tahun maksimumnya berapa.
Nah, ini kan misalnya maksimum hujan harian maksimum tahun 1990. Ini contohnya 180 milimeter, gitu kan. Nah, kalau tahunan, apa bedanya nih? Hujan harian maksimum dan juga hujan tahunan. Nah, kalau teman-teman lihat angkanya, kalau hujan harian maksimum, berarti hujan yang terjadi dalam satu hari yang nilainya paling maksimal dalam kurun waktu 1 tahun. Kalau hujan tahunan adalah jumlah hujan dalam 1 tahun, itu ya. Kemudian kalau dalam bentuk, diagram seperti yang tertampil, gitu ya, ada di sumbu Y-nya adalah hujan harian maksimumnya, sumbu X-nya adalah tahunnya. Nanti, penyajian ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, ini kalau kita, eee, mencari diagram distribusi hujan. Kita punya data nih, eee, ketika 15 menit sekian, kemudian nanti kita punya lagi 10 menit 30 mili, kita punya lagi 20 menit 25 mili. Nah, kita mau buat diagram distribusi hujan gitu ya. Jadi diketahuinya seperti itu ya di gambarnya ya. Ada yang 20 mili, terus di 10 menit berikutnya itu ada naik ke 30, kemudian turun lagi ke 25, naik lagi ke 50, kemudian 35 hingga 15, seperti itu ya cara pembuatannya. Nah, ini kan, hitografnya ya, kalau, hujan tadi, bisa digunakan juga digambarkan juga dengan diagram intensitas gitu ya. Misalnya hujan 15 menit dengan hujan dalam waktu 15 menit dengan curah hujan 20 milimeter, ini intensitasnya adalah 80. Ada yang paham nggak ini? Dari mana angka angka 80-nya? Jadi, tadi kan kita mengetahui ya, intensitas merupakan perbandingan antara curah hujan dengan durasi. Nah, bisa dilihat ya, milimeter per jam. 15 menit itu 1/4 jam. Jadi intensitasnya adalah 20 dibagi 1/4 jam, ketemulah 80. Itu ya, cara menghitungnya. Kemudian bawahnya penyajian dalam bentuk grafik, bisa seperti ini ya. Jadi, eee, ada akumulasinya, diakumulasikan dulu baru digrafikkan. Nah, itu tadi penyajian hujan gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana kalau data hujan itu tidak lengkap. Kemudian bagaimana mengukur, curah hujan daerah. Nah, akan saya bahas di video selanjutnya. Sekian pembahasan untuk yang pengenalan hujan dan bagaimana menyajikan data hujan serta bagaimana mengukurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.